Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kita kembali bertemu melalui renungan harian ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus dan dialamatkan kepada orang-orang Kristen di perantauan, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Yang saat itu orang-orang Kristen menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ujian berat, fitnah, dan penderitaan dari orang-orang non-Kristen atau pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu. Secara umum, surat Petrus ini mengatakan bahwa pengejaran atau penganiayaan kepada orang Kristen pada masa itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai pengikut Kristus. Sebab orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sama artinya dengan menandatangani kontrak untuk siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sebagai pengikut Yesus dibenci, disakiti, kita harus tetap bersuka cita. Apa sebabnya? Karena Yesus kita adalah Allah yang menang, yang telah mematahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Demikian dengan Petrus yang sempat mengalami kehilangan pengharapan ketika dia melihat Yesus dikuburkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit dan Petrus melihat kebangkitan itu, maka semangat dan pengharapannya dipulihkan kembali. Kebangkitan Yesus telah memulihkan Petrus dari keputusasaannya. Maka kepada kita, orang-orang percaya, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang baru dan kekuatan baru dalam menghadapi berbagai pencobaan penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita ini karena iman kita kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Karena dosa, kita telah menjadi anak-anak iblis. Tetapi karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita telah lahir kembali dari roh dan dijadikan menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi kita. Itu berarti kematian dan penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini bukanlah akhir dari hidup kita. Karena itu pengharapan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Pengharapan menjadi jangkar yang membuat kita mampu bertahan menghadapi gempuran dari mereka-mereka yang tidak menginginkan Injil Kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari tetap bertahan dan berharap bahwa Tuhan memberikan yang sesuatu yang lebih baik kepada kita di balik penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu banyak penderitaan dan kesusahan yang kita hadapi selama kita mengikut Yesus, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, tetaplah kita kuat dan hidup di dalam pengharapan bahwa kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan orang percaya. Ingatlah saudara-saudariku, seberapa sulit pun tantangan yang kita hadapi mengikut Yesus, Tuhan Yesus pasti memampukan kita dan Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa
Mengikut Yesus akan selalu berhadapan dengan penderitaan pencobaan. Bukan hanya di masa kehidupan kami saat ini, tetapi di masa Rasul Petrus pun, orang-orang Kristen yang ada di perantauan menghadapi banyak penderitaan, ancaman, bahkan kematian karena iman mereka. Oleh karena itu Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi saat ini dalam mengikut Engkau, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, baik itu masalah di pekerjaan kami, baik itu masalah-masalah di tempat kami berada, kuatkan kami Bapa, bahwa kami akan tetap senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami akan tetap terus berharap, memiliki pengharapannya kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang memberkati setiap profesi dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu, agar kiranya Bapa, melalui profesi dan pekerjaan mereka, seluruh anggota jemaat-Mu boleh hidup makmur dan sejahtera Bapa, terlebih di tahun 2025 ini. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan. Biarlah mereka Tuhan tetap mengandalkan Engkau dalam pekerjaannya. Biarlah mereka Tuhan tetap saling menyayangi, mengasihi satu sama lain. Bapa, kami mohon Engkau yang membukakan jalan dan peluang bagi setiap anggota jemaat-Mu untuk memajukan karir dan usaha mereka. Walaupun Tuhan banyak tantangan yang mereka hadapi. Bapa, kami mohon Engkau yang menambahkan hikmat untuk setiap anggota jemaat-Mu untuk memakai gaji atau penghasilan mereka. Boleh hidup hemat, rajin menabung, dan menjauhkan diri dari hidup yang boros. Bapa di sorga, Engkaulah yang memberikan hikmat bagi setiap anggota jemaat-Mu untuk menjauhkan diri dari sikap malas dan putus asa. Seberat apapun pencobaan yang kami hadapi, Bapa di sorga, tolong ajari dan ingatkan kami dan seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa hidup bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu Engkau pakai untuk mau saling mengasihi, terlebih membantu orang-orang di sekitar kami yang butuh bantuan, yang dalam keadaan susah. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat dan semangat yang baru untuk menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.